Halo, salam sobat sehat selamat sukses sejahtera. Perkenalkan saya akan melakukan seni bertutur cerita rakyat dari Desa Penyandingan atau Tanjung Bubuk, Kecamatan Tung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Utara. Dongeng atau hikayat atau cerita rakyat ini berjudul Potong Daging Sekilo. Cerita karya Haji Muhammad Amin. Semoga anak-anak, remaja, sampai dewasa dapat menikmati. Inti cerita adalah bahwa cerita ini hanya fiktif, mengisahkan kecerdikan seorang anak muda dalam upaya melamar anak lain. Jika ada kesamaan atau kemiripan alur cerita, nama orang, nama tempat, atau yang lainnya, itu hanyalah kebetulan. Sekali lagi, ini hanya cerita fiktif. Tidak ada maksud apa-apa, selain hanya hiburan dan motivasi anak muda supaya dalam berusaha perlu strategi dan kreativitas serta tidak pernah menyerah. Inti cerita tersebutlah kisah pada zaman dahulu kala. Ada seorang raja beranak tunggal, yaitu seorang putri. Anaknya ini sangat cantik, kulit putih kuning, hidung mancung, pipi lesung pipit, rambut hitam terurai panjang, alis lentik, bibir tipis, mata bersinar jernih, senyumnya menawan hati karena lesung pipit di pipi. Pokoknya semua keindahan dan daya tarik ada pada anak ini. Tidak heran kalau banyak pemuda yang jatuh hati padanya. Gadis ini bernama Melati. Bagi Melati sangat payah untuk memilih dan memilah siapa bakal menjadi pendamping ia dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga. Siapa yang dapat menyertainya dalam suka, dapat mengalirkan bahtera dengan selamat meskipun terjang ombak dan badai, hingga sampai ke pulau harapan. Nah, baginya semua pemuda itu sama tampan dan gantengnya, budinya, akhlaknya, tidak ada yang berbeda. Justru itu dia serahkan kepada ayahandanya, raja, untuk menentukan siapa jodohnya. Maka sang raja pun mengadakan sayembara. Siapa para pemuda-pemuda yang ingin menyunting anak gadisnya itu, ia harus dipekerjakan selama 3 hari berturut-turut. Selama bekerja itu tidak boleh dalam tanda kutip marah. Barang siapa marah, maka hukumannya dipotong daging sekilo. Kalau pemuda marah, ya pemuda kena potong. Dan sebaliknya, kalau raja yang marah, raja bersedia dipotong dagingnya sekilo. Dengan catatan, kalau sudah kena potong daging sekilo bagi pemuda, maka testingnya gugur, batal untuk menyunting si penjaga, dan tak perlu kembali lagi pada esok hari. Nah, satu syarat lagi. Lamaran bekerja diatur satu persatu. Siapa yang lebih dahulu melamar, maka ia yang dahulu untuk dipekerjakan. Dan membawa alat bekerja seperti parang, harus datang pagi-pagi, makan di rumah raja, tidak diperkenankan membawa sangu atau bekal sendiri meskipun air minum. Nah, pendek cerita, setelah sayembara dibuka, ada 5 orang pemuda yang melamar kerja untuk
menyunting anak raja. Pertama, Aman. Yang kedua bernama Amin. Yang ketiga bernama Sabar. Yang keempat bernama Subur. Dan yang kelima bernama Syukur. Sesuai dengan urutan lamaran, maka pada hari pertama, Aman yang sudah siap dengan parang yang tajam yang sudah diasahnya di rumah. Nah, pagi-pagi Aman sudah makan sedikit di rumahnya. Karena tentu saja ia malu kalau makan terlalu banyak di rumah lelaki dan raja. Setelah makan, ia diantar raja untuk tebas babat kebun malam atau pohon karet punya raja. Sampai di kebun itu, raja menyuruh nebas, membersihkan lahan di kebun karet. Batu asahan sudah disiapkan kalau parangnya terasa tumbuh. Jangan berhenti sebelum matahari tegak tengah hari. Apabila sudah tengah hari boleh istirahat dan makan siang lagi. Demikian perintah raja. Raja akan mengantarkan makanan dan air minuman itu ke kebun. Setelah memberi keterangan sebelumnya, raja pun pulang. Aman mulai bekerja. Tentu saja dia bekerja dengan aman-aman saja. Rasanya sekitar 1 jam bekerja. Tetap aman. Tempasannya cukup baik dan rapi. Tapi setelah berjam-jam, kerongkongannya kering, rasa haus, ingin minum. Apa daya, air minum tidak ada. Paling-paling ia dapat memancung akar atau menyadap kayu yang ada air dan beberapa tetes dapat diminum. Disitulah ia dapat membasahi kerongkongan yang kering tapi tidak puas seperti minum air masak. Malah keadaannya mulai capek dan lesu. Tambah lagi makanannya sedikit tadi pagi. Perutnya mulai terasa lapar. Badannya basah oleh keringat. Ia terus bekerja sehingga tebasannya mulai lebar. Kalau parahnya tumpul, ia berhenti sekedar mengasah. Lalu menebas lagi. Begitulah seterusnya. Namun, calon mertua belum datang-datang juga untuk mengantarkan janjinya tadi, yaitu mengantarkan makanan, makan siang dan air minum. Hari sudah mencapai tengah hari. Aman segera berhenti dan duduk menanti raja dengan perut lapar tak terhenti. Dia menahan emosi. Lama menunggu, pasti belum juga datang. Aman merasa tidak aman lagi. Dia capek, dia lapar, dia haus. Hari sudah lewat tengah hari. Matahari sudah condong ke arah barat. Perutnya keroncongan, sangat lapar, meminta diisi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagaimanakah nasib Aman? Apakah dia masih menjadi aman? Kita ikuti pada episode berikutnya. Terima kasih.